Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Mulai dari saya sendiri, nama saya Arianti Raja sebagai moderator sekaligus pemateri juga. Dan yang kedua itu ada Priscilla Rosalina Pedu sebagai pemateri kedua. Yang berikut itu ada Maria Agnesia Novanti Espuan. Yang keempat ada Maria Apolnia Koda. Yang kelima ada Pius Karisma. Yang keenam ada Yeti Martina Leo. Yang ketujuh ada Yohanes Gualbertus Bera. Kami akan menjelaskan materi berkaitan dengan prinsip relevansi dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi tersebut. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari prinsip relevansi kurikulum. Menurut Heri Hermawan dan kawan-kawan tahun 2022, prinsip relevansi kurikulum merupakan realnya pendidikan untuk membawa peserta didik dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta membekali peserta didik baik dalam pengetahuan, sikap maupun keterampilan sesuai dengan tuntunan dan harapan masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum itu harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Baik, terima kasih. Pemateri berikutnya. Baik, yang berikutnya ada jenis-jenis prinsip relevansi. Yang pertama, relevansi internal. Relevansi internal mengatakan bahwa setiap kurikulum itu harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu serasi antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi ataupun pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik, strategi atau metode yang digunakan, serta alat-alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Relevansi internal ini juga menunjukkan keutuhan suatu kurikulum. Kayanti, nyalakan mic dulu. Kayanti, mic-nya. Oke, baik, lanjut pada materi yang berikut, yaitu relevansi eksternal yang berkaitan dengan tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum itu sendiri. Maksud dari tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan atau sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang menyiapkan peserta didik untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat. Kurikulum juga harus mampu mempersiapkan peserta didik sekarang dan peserta didik yang akan datang untuk tugas yang ada dalam perkembangan masyarakat. Baik, terima kasih. Saya persilakan pemateri berikutnya. Yang berikut yaitu ada 3 macam relevansi pengembangan kurikulum. Yang pertama relevansi sosiologis, yang kedua relevansi epistemologi, dan yang ketiga relevansi psikologis. Relevansi sosiologis menjelaskan bahwa dalam pengembangan kurikulum relevan dengan lingkungan peserta didik. Artinya bahwa proses pengembangan dan penetapan isi kurikulum hendaklah disesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekitar peserta didik. Contohnya, peserta didik yang hidup di perkotaan harus diperkenalkan dengan kehidupan di kota seperti nelayan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan yang kedua yaitu peserta didik yang hidup di pantai harus diperkenalkan dengan kehidupan di pantai seperti tambak dan kehidupan nelayan. Yang berikut yaitu relevansi psikologis, yaitu menjelaskan bahwa dalam pengembangan kurikulum harus relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan dan tuntutan potensi peserta didik. Artinya bahwa apa yang diajarkan di sekolah harus mampu memenuhi dunia kerja. Contohnya pada zaman dahulu, peserta didik kejuruan dilatih untuk lihai dalam mengetik,
menggunakan mesin ketik. Dalam pembuatan surat menyurat juga seperti itu. Tetapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Maka sekarang peserta didik dilatih untuk lihai dalam menggunakan komputer dan dengan pengetahuan yang ada. Baik, selanjutnya itu terkait dengan relevansi epistemologi. Di sini menjelaskan bahwa dalam mengembangkan kurikulum harus relevan dengan perkembangan zaman, baik sekarang maupun dengan yang akan datang. Artinya, isi kurikulum harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Contoh, hal dalam kehidupan sehari-hari kita itu penggunaan komputer dan internet. Itu semua kebutuhan dasar yang sekarang karena perkembangan zaman yang terus berkembang. Nah, itu adalah contoh dari relevansi epistemologi. Nah, selanjutnya materi untuk pemateri selanjutnya. Baik, yang berikut implementasi prinsip relevansi. Sebagai contoh, pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan relevansi dalam pengembangannya adalah kurikulum 2013 yang berubah menjadi kurikulum merdeka. Sesuai dengan kebutuhan relevan dengan perkembangan zaman, lalu kemudian berubah hingga sekarang menjadi kurikulum merdeka. Salah satu tujuan kurikulum merdeka adalah mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju, yang mana siswa diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran. Baik, materi yang selanjutnya yaitu implementasi prinsip relevansi di salah satu sekolah. Contohnya di SMK Negeri 2 Kupang. Prinsip relevansi ini diterapkan berdasarkan standar industri yang ada di Dudika, seperti alat-alat praktik dan pendukungnya. Pada program keahlian teknik mesin, menggunakan mesin-mesin terbaru, tepatnya untuk alat CNC, 3D print, milling, dan las yang modern, serta menggunakan aplikasi menggambar untuk membuat sketsa produk yang lebih terkini. Begitu juga di program keahlian yang lain, mengupgrade sumber belajar dan media ajarnya sesuai dengan perkembangan yang ada di era saat ini. Baik, dari kami kelompok satu ini mengambil kesimpulan bahwa kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat Indonesia sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilaksanakan dengan baik dalam mencapai tujuan. Baik, terima kasih dari presentasi kami. Saya kembali ke moderator. Baik, sekian presentasi atau penyampaian materi kita pada malam hari ini. Atau pada kesempatan kali ini, untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat bisa menuangkannya lewat laman LMS, mata kuliah, perancangan, dan pengembangan kurikulum. Terima kasih, selamat malam.